Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Enda Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dari salah satu materi filsafat dari buku Filsafat dari Titik Nol. Pada kali ini, saya ingin mengenalkan dasar-dasar pengetahuan manusia berdasarkan dari materi diktum ketiga, rumusan dasar konstruksi. Ada apa saja di dalamnya? Menurut diktum ketiga rumusan dasar konstruksi, berdasarkan konstruksi pengetahuan manusia, aspek struktural dasar-dasar pengetahuan manusia itu memiliki batasan-batasan tertentu. Dan apa saja batasan-batasan tersebut? Batasan-batasan tersebut ternyata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada persepsi, yang kedua ada nalar, yang ketiga ada intuisi alamiah. Dan ternyata dari konsep 3 unsur tersebut ternyata ada konsep lainnya. Yang pertama, konsep lainnya yang digagaskan oleh seorang filsuf dari Jerman yang bernama Immanuel. Ia menggagaskan bahwa dasar-dasar pengetahuan manusia ini memiliki batasan-batasan juga, tetapi tidak dibagi menjadi 3 bagian, melainkan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada intuisi, yang kedua ada persepsi, ketiga ada nalar, dan keempat ada intuisi alamiah. Sebenarnya dari 2 konsep itu tidak terlalu berbeda, hanya saja di konsep kedua ini urutannya berbeda dibandingkan konsep pertama, dan ditambah oleh hanya intuisi saja. Dari ketiga unsur ini, dari kedua konsep ini, saya akan menggunakan ketiga unsur. Yang tadi yang sudah saya jelaskan, persepsi, nalar, dan intuisi alamiah. Karena dari ketiga unsur ini akan menghasilkan unsur yang menyusun struktur pengetahuan. Apa saja itu? Yang pertama dari persepsi. Persepsi adalah masalah kesadaran tentang segala sesuatu, dan kehadiran kesadaran sesuatu ini akan menjadi unsur utama yang akan menghasilkan yang bernama representasi. Representasi itu apa sih? Representasi itu dapat disebut sebagai wakil alam dari segala sesuatu. Dan juga representasi ini bisa menjadi bentuk sebuah kesadaran dengan segala sesuatu. Yang kedua ada nalar. Nalar adalah masalah prinsip-prinsip yang mengatur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Dan nalar ini akan menghasilkan yang namanya akal sehat atau logika umum yang digunakan oleh manusia untuk berpikir. Yang ketiga ada intuisi alamiah. Intuisi alamiah adalah masalah dari ketidakpastian dan yang akan menghasilkan sebuah kepastian. Kepastian ini berbentuk sebagai bentuk kebenaran yang digunakan untuk mendukung suatu prinsip-prinsip. Jadi, ketiga perangkat alamiah manusia ini akan menghasilkan struktur pengetahuan, yaitu representasi hasil dari persepsi, yang kedua ada akal sehat asal dari nalar, dan kepastian yang berasal dari intuisi alamiah. Setelah saya menjelaskan konsep tersebut, saya di sini ingin menjelaskan tentang filsafat. Apa sih filsafat itu? Untuk ilmu filsafat sendiri adalah ilmu dari segala ilmu yang ada di dunia ini. Dan bisa dikatakan pula bahwa ilmu filsafat ini adalah ibu dari segala ilmu yang ada di dunia ini. Segala ilmu pengetahuan. Filsafat ini mempelajari segala sesuatu yang terlihat tampak di muka bumi ini. Tetapi sesuatu hal yang tak memiliki rupa bukan berarti tak tampak. Hanya saja kita belum begitu mengetahui secara pastinya. Filsafat ini muncul dari suatu hal yang paling sederhana. Dan apa itu hal yang sederhana itu? Yaitu adalah bertanya. Karena pada dasarnya manusia sudah dianggap sebagai makhluk hidup yang paling cerdas, yang paling pintar, dan memiliki tahta paling tertinggi dari segala makhluk hidup yang ada. Karena manusia memiliki akal sehat. Akal sehat itu dapat digunakan sebagai alat untuk bertanya mengenai segala sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu menanyakan sesuatu hal yang kita rasa, kita dengar, dan kita lihat, kita dengar, kita rasa, dan sebagainya.
kita dapat menjawab pertanyaan itu dari ilmu filsafat tersebut. Mengapa kita bisa menjawab dari ilmu filsafat tersebut? Karena dengan ilmu filsafat, kita dapat berpikir secara kritis dan secara mendalam. Dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.